Pada tahun 1913, pendidikan taman siswa pada awalnya terbentuk ketika Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo diasingkan oleh Belanda. Pengasingan tersebut disebabkan ketiganya aktif melakukan gerakan penolakan terhadap rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Perancis. Meskipun demikian, diasingkan ketiganya tetap aktif dalam forum dan kegiatan Indonesia di Belanda. Bahkan Ki Hajar Dewantara memperoleh penghargaan Europese Acte. Pada tahun 1921, sepulangnya dari pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara bertemu dengan Ki Ageng Surya Mataram, dan di pertemuan itu mereka membahas mengenai kemerdekaan Indonesia dan berencana untuk mengadakan pertemuan rutin setiap Selasa bersama tokoh-tokoh lainnya. Mas Suhardi. Mas Suhardi ya? Apa kabar ya Mas? Alhamdulillah baik. Dari mana aja selama ini Mas? Saya diajarkan di Belanda. Kalau terus-menerus kita biarkan negeri ini begini, tanpa adanya pergerakan dari kita, bisa-bisa mimpi kita selama ini hancur Ki. Benar, bagaimanapun kita harus pandai-pandai membuat perkumpulan untuk merencanakan kemerdekaan kita ini. Ya, saya setuju kita harus mengumpulkannya tokoh-tokoh lain untuk membahas hal ini. Bagaimana kalau kita berkumpul setiap malam Selasa Kliwon bersama dengan yang lainnya, agar kita tidak dilarang oleh kolonial Belanda? Baiklah, nanti akan saya sampaikan pada yang lainnya. Oke, baiklah, terima kasih Bung. Oke, Bung. Oke, Bung. Setelah pertemuan Raden Maswardi Suryaningrat atau yang kerap dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara dengan Ki Ageng Surya Mataram di Yogyakarta, maka Raden Maswardi Suryaningrat ikut dalam kelompok Sarasehan, Selasa Kliwon yang dipimpin oleh Pangeran Surya Mataram pada tahun 1921 sampai dengan 1922. Sarasehan Selasa Kliwonan ini terdiri dari tokoh-tokoh politik, kebudayaan, dan kerohanian. Gondoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, di sini semuanya sepertinya sudah berkumpul. Sebelumnya, Bung, di sini saya mengumpulkan untuk membahas mengenai kemerdekaan negeri kita ini. Mau bagaimanapun kita harus terbebas dari kesengsaraan penjajahan Nusantara ini. Benar sekali. Rasanya tidak mungkin kita harus diperlakukan seperti budak oleh penjajahan Belanda. Hatiin setiap melihat dan merasakan diperlakukan seperti budak di rumah kita sendiri. Mari kita rebut kembali yang seharusnya memang benar-benar milik kita bersama. Bagaimana cara kita melawan penjajah jika kita kalah dalam segala hal? Memang benar kita selalu kalah jika dibandingkan dengan Belanda. Namun, jika pendidikan kita tinggi, sederajat dengan mereka, kita bisa mengalahkan mereka. Benar juga yang Ki Hajar katakan, kita harus mengenalkan pendidikan pada masyarakat Indonesia. Dan juga agar masyarakat negeri kita tidak diperbudak oleh para penjajah tersebut. Pribumi juga berhak mendapatkan pendidikan, tidak hanya orang-orang bangsawan saja. Bagaimana sistem pendidikan yang akan kita kenalkan kepada masyarakat? Bagaimana jika kita membaginya? Pendidikan anak-anak dan pendidikan dewasa. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana untuk anak-anak, engkau saja yang memimpinnya? Wah, ide yang bagus. Apakah engkau bersedia, Bung? Baiklah, Bung. Saya akan memimpin bagian orang dewasa. Bagaimana untuk hari ini? Setuju? Setuju. Silakan diminum.
Perguruan Taman Siswa pertama kali didirikan di Yogyakarta, yang dahulu dikenal dengan nama Mataram. Hari Senin Kliwon tanggal 3 Juli 1922 yang bersamaan dengan tanggal 8 bulan Zulkaidah tahun 1852 dan tahun Hijriah 1348. Taman Siswa didirikan karena sistem pendidikan yang diterapkan Belanda tidak cocok. Belanda hanya menyediakan pendidikan bagi anggota bangsawan, sedangkan pribumi tidak mendapatkan pendidikan. Berdirinya perguruan Taman Siswa diberikan pertanda Candra Songkolo lawan Sostro Ngesti Mulyo, yang artinya dengan pengetahuan pendidikan mencapai kemuliaan. Berhubung Raden Maswardi Suryaningrat diserahi tugas oleh Sarasehan Selasa Kliwonan mengelola pendidikan anak-anak, maka bagian perguruan yang pertama kali didirikan adalah Taman Lare atau Taman Indria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita memperkenalkan terlebih dahulu lebih baik. Kamu siapa namanya? Yono. Dan kamu? Eko Pak. Kamu? Nurlela Pak. Kamu? Ayu Pak. Kamu? Siti Pak. Kamu? Zainab Pak. Oh. Anak-anak, kita akan memperkenalkan angka-angka. Ikuti setelah Bapak ya. Iya Pak. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 5. dan 5. Dannya jangan diikuti anak-anak. Setelah selesai pembelajaran di Taman Siswa, murid-murid tersebut berjalan untuk pulang ke rumahnya sambil bercerita dan bermain. Namun saat perjalanan pulang, mereka tak sengaja melihat anak bangsawan Belanda yang sedang pergi membeli jajan di salah satu warung milik pribumi. Dad, mau yang itu Dad. Ingin membeli apa Tuan? Kamu mau ambil apa, Alisa? Ambil anak. Mau yang ini. Pegangnya. 1 gulden Tuan. Wah, lihat. Ini benda yang diberikan paman tadi ke penjual itu. Apa itu? Sepertinya itu yang dinamakan uang kertas. Ternyata seperti itu bentuknya. Tapi kok aku tidak pernah melihatnya. Gimana kalau kita ambil aja? Bagaimana kalau kita bawa pulang, lalu kita berikan kepada ibu? Setuju. Lalu kita beli bahan-bahan banyak-banyak. Hei kalian, kembalikan uang saya. Kalian mau mencuri uang saya. Kalian tidak pantas megang semuanya itu. Dasar pribumi. Maafkan mereka, Tuan. Kamu tidak sepantasnya memarahi anak-anak seperti ini. Hanya masalah yang sepele. Itu tadi namanya uang. Uang digunakan untuk membeli barang kepada penjual. Lain kali, kalau jumpa barang, jumpa sesuatu, kembalikan kepada orangnya. Ya Pak. Sementara itu, suasana belajar pendidikan bangsawan Belanda sangat berbeda dengan pendidikan pribumi. Europeische Lagere School atau Sekolah Dasar Eropa atau disingkat ILS merupakan sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia. ILS diperuntukkan untuk keturunan Eropa, keturunan Timur Asing, atau pribumi dari tokoh terkemuka.
Morgan, sadar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai contoh pembagian kalimat percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Belanda. Baiklah, kita mulai lagi. Oke, berikut ini adalah contoh kalimat perintah. Kalimat ini adalah kalimat yang fungsinya untuk memberitahu sesuatu kepada orang lain. Ulangi sesudah saya. My name is Mona. I come with Indonesia. I speak Indonesia. Alright. Oke, ini adalah contoh kalimat perintah. Kalimat ini berisi permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ikuti sudah saya. Kombinen. Gadidan. Oke. Kalimat tanda adalah kalimat yang mengandung intonasi dan bermakna pertanyaan yang enggak diketahui oleh seseorang. Ada yang tahu apa contoh kalimat tanya atau the question? Mr. Felix, untuk kalimat hije itu termasuk ke dalam kalimat tanya bukan? Betul, Alena. Cook and book termasuk dalam kalimat apa? Elmo. Cook and book termasuk ke dalam kalimat perintah, Minar. Materi yang dapat saya sampaikan hari ini cukup sekian. Kemudian, kalian Ki Hajar Dewantara berhasil merumuskan istilah-istilah berikut ini yang masih bertahan dan digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ing ngarso sang tulada, di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun cita-cita, tutwuri handayani, mengikuti dan mendukung. Pada taman dewasa, pada taman siswa ini tidak hanya mengajarkan membaca, menghitung, tetapi juga diselipi dengan mengajarkan persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan terbentuk dari suatu kata yang utuh atau tidak terpecah belah oleh apapun. Dengan adanya sikap persatuan dan kesatuan, kita harus menolong sesama, bekerja sama antar teman, keluarga, dan kita juga harus menghargai semua perbedaan yang ada. Itulah sebabnya penting untuk kita mempunyai sikap persatuan dan kesatuan untuk terciptanya keutuhan. Nggih. Nurlela mau tanya, memangnya ada manfaat kalau kita punya sikap persatuan dan kesatuan, Bu? Ya jelas ono tondo. Dengan adanya sikap persatuan dan kesatuan pada diri kita, maka akan menciptakan kahuripan sing rukun tanpa ono konflik. Oh gitu ya, Bu. Suwun nggih, Bu. Enggih, Nak. Nah, saiki anak-anak murid Ibu yang ada di sini harus mempunyai sikap persatuan dan kesatuan ya. Belajar mana? Apa yang sampean pelajaran tadi? Kesatuan, Bu. Tuan, hah? Dan apa namanya? Persatuan dan kesatuan itu bermakna untuk tidak terpecah belah. Kata Bu Sri gurunya Eko, kita harus punya sikap persatuan dan kesatuan, Bu, supaya kita harus hidup rukun dan tentram tanpa adanya konflik. Oh iya, Bapak mana, Bu? Bapak ada di belakang, motong kayu untuk masak. Kalau gitu Eko ke belakang dulu ya, Bu, mau nolong Bapak. Kata Ibu Sri, tolong menolong dan bekerja sama antar keluarga itu juga bermaksud sikap persatuan dan kesatuan, Bu. Pak, apa nak? Kembali sekolah kau nak? Sudah.
Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia hanya mengenal sistem barter sebagai perantara jual beli mereka. Sepulangnya dari mengajar, Bu Sri berjalan kembali pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, ia berjumpa dengan salah satu wali murid yang ia ajar di taman siswa. Ana Bu Sri, sekarang kita Bu. Kau pendopo Bu. Baru selesai ngajar anak-anak di sana. Bu Ningsi mau kemana? Kok bawa keranjang sayur? Ini saya tuh habis manen tuh nang kebun. Nah, saiki tuh arep nang pasar jualan. Mumpung masih seger tuh itu sayurnya. Oh, ke pasar toh. Baiklah Bu Ningsi, saya duluan ya. Iya Ibu, saya juga duluan ya Bu. Ada Bu Neneng jual ubi ya Bu? Iya Bu Ningsi, boleh tidak saya tukar ubinya sama sayuran Bu Ningsi yang masih segar-segar ini? Kebetulan saya udah lama tidak makan sayur Bu Ningsi. Boleh Bu Neneng, bentar ya. Ini Bu Neneng sayurannya. Ini ubinya Bu Ningsi. Terima kasih banyak ya Bu Ningsi, sayurannya masih segar-segar ini. Iya, saya juga terima kasih ya Bu ubinya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, hati-hati ya Bu Neneng. Wes kamu ora? Apa? Iku loh. Pada tahun 1932, pelarangan Taman Siswa. Dengan melihat kondisi perkembangan yang sangat pesat, Taman Siswa membuat pemerintah Belanda mengalami ketakutan yang sangat besar karena Taman Siswa mengajarkan semangat juang nasionalisme kepada para siswanya. Karena khawatir, akhirnya pada tahun 1932, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Sekolah Liar Wildskolenordonnantie. Dengan undang-undang tersebut, maka Taman Siswa harus bubar karena tidak didirikan oleh pemerintah Belanda. Apakah kalian sudah mendengar bahwa rakyat pribumi membentuk sebuah organisasi bernama Taman Siswa? Saya sudah dengar, dan ini darurat. Jika para pribumi sudah mengetahui tentang pendidikan, maka posisi kita atau peran kita akan terancam. Kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Bagaimanapun, kita harus menghentikan organisasi tersebut. Kalau kita membuat aturan yang mengharuskan mereka bubar. Bagaimana kalau kita menggunakan undang-undang sekolah yakni Wildskolenordonnantie? Saya setuju dengan adanya undang-undang tersebut, maka Taman Siswa harus dibubarkan karena bukan didirikan oleh pemerintahan kita. Iya, aku dan Alexander akan mengumumkan guru tersebut. Suruh jenderal mau keluar, kami ingin bertatap muka. Suruh dia keluar. Dasar pengecut! Jenderal, para pemuda yang ingin berjumpa sama jenderal. Mereka ingin jenderal meresmikan partai mereka. Apa yang kalian mau? Alasan kami kesini hanya untuk Jenderal Hindenburg melegalkan partai yang telah dibuat Ki Hajar Dewantara dan teman-temannya. Kami datang dengan damai. Tolong sambut kami dengan tangan terbuka, Jenderal. Tidak, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengizinkannya. Kenapa tidak, Jenderal? Alasanku ialah partaimu itu adalah pengkhianatan bagi pemerintah Belanda. Kami hanya ingin persatuan, Jenderal. Kami bukan bangsa radikal. Tolong pertimbangkan lagi, Jenderal. Apakah kau tuli? Aku tidak akan pernah menyetujui sampai kapanpun. Pembohong! Anda Jenderal tidak becus! Kopral, usir mereka dari hadapanku. Jika mereka melawan, silakan tembak. Siap, Jenderal.
Hei penjajah, apakah kalian takut sama kami yang tidak memiliki senjata? Apakah kalian tidak berani dengan kami? Diam, jenderal sangat tidak menyukainya. Cepat hentikan. Dengan perlawanan yang tidak mengenal takut, para murid taman siswa mengobarkan semangat juang demi keadilan dan hak mereka sebagai manusia untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan dalam pendidikan. Mereka terus melakukan perlawanan meskipun sebenarnya kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan tentara Belanda. Hadirnya undang-undang tersebut memicu perlawanan yang dilakukan oleh pribumi terhadap Belanda karena dinilai sangat merugikan pribumi atau bangsa Indonesia. Akhirnya pada tahun 1932, pemerintah Belanda mencabut aturan tersebut dan taman siswa dapat kembali berkiprah di dunia pendidikan Indonesia. Dan selesai. Tiga. Bagaimana kalau kita berkumpul setiap malam Selasa Kliwon bersama dengan yang lainnya? Kan agar kita apa sih? Kan bagaimana? Pendidikan anak-anak, bagaimana jika engkau saja Dan juga agar masyarakat negeri kita tidak membagi. Tangan dia. Jika kita membagi. Jangan senyum dong. Wah, ide yang bagus. Apakah engkau bersedia, Bung? Wah, ide yang bagus. Dimulai dari kamu. Kesatuan itu makna. Aduh, Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. pagi aja. kamu ambil apa, Alisa? Ambil anak. Iya dulu. William, aku dan Alexander akan Suami. Udah dengar belum sih? Opo. Ah, itu. mereka melawan, silakan tembak. Siap, jenderal. Tidak langsung aja, ngaku lagi kamu nggak Kami hanya ingin bertanya. Suruh jenderal mau keluar. Kami ingin bertatap muka. Suruh dia keluar. Alasan kami datang ke sini hanya untuk jenderal Identitas. Pribumi sekali.